bagi PD Perjuangan, ya kalau dia nggak minta maaf, gimana ya? Orang yang menghina, mencaci maki ibu kita, memfitnah ibu kita, terus kemudian mau kita terima di rumah kita, apa bisa? Nggak bisa gitu. Ini soal harga diri. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya sedang ada di perjalanan, ada tugas keluar kota. Jadi ya harus jalan atau berangkat lagi gitu ya. Meskipun minggu lalu baru dari Jakarta, ini sudah harus ke Jakarta lagi. Agak melelahkan, agak mengganggu rutinitas yang ada di Madura. Tapi ya yang namanya tugas, yang namanya masa-masa kampanye ya memang harus terus bergerak dan harus dinamis dan fleksibel. Jadi semalam gitu ya, ketika saya diminta untuk ke Jakarta, saya bilang oke, saya mau, tapi dengan satu syarat. Saya akan mengajukan satu pertanyaan yang itu harus dijawab gitu ya. Kalau jawabannya oke, saya berangkat. Ada informan saya di Jakarta gitu ya, saya bisa menanyakan banyak hal gitu ya, dan beliau pasti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan apapun gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan yang membuat banyak orang saya pikir penasaran gitu ya, yaitu terkait PSI, sikap PSI yang sampai sekarang itu belum memberikan dukungannya terhadap Pak Ganjar. Jadi aneh bagi saya gitu ya. Banyak orang juga merasa aneh. Kenapa? Karena PSI itu adalah satu partai yang lebih dulu mendeklarasikan Pak Ganjar, lebih dulu menyatakan dukungan terhadap Pak Ganjar. Tapi sampai sekarang mereka itu kayak nggak terlibat gitu ya. Mereka itu nggak mau memberikan dukungan terhadap Pak Ganjar. Bahkan gitu ya, alasan-alasan yang disampaikan bagi saya nggak rasional. Karena Grace Natali misalkan, dia bilang bahwa urusan pilpres, capres kita akan ikut atau tegak lurus dengan Pak Jokowi. Lah kok sekarang tegak lurus? Emangnya kemarin-kemarin enggak gitu ya? Emangnya ketika PSI mendukung Pak Ganjar itu bukan tegak lurus atau gimana? Kok jadi berubah dan pelin-pelan gitu ya. Jadi ini membuat saya dan banyak orang pasti penasaran dengan sikap PSI gitu, karena sebelum Pak Ganjar mendapatkan tiket capres, ini PSI ini mendukung gitu ya. Tapi setelah dideklarasikan, ditunjuk oleh Ibu Megawati, dapat tiket capresnya, ini PSI malah nggak mendukung. Jadi sama kayak Joman atau relawan Noel. Wah, mereka bikin deklarasi Ganjar mania gitu ya. Tapi setelah Pak Ganjar ditunjuk oleh Ibu Mega sebagai capres dari PDI Perjuangan, loh mereka malah belok, malah dukung Prabowo. Malah jadi Prabowo mania. Itu kan ya aneh gitu. Ini sebenarnya ada cerita apa gitu. Apalagi jawaban PSI selama ini itu gak memuaskan gitu ya. Karena ya aneh aja gitu, sudah deklarasi lah kok nggak dukung. Nah, sebelumnya saya sudah pernah dengar ceritanya bahwa PSI itu katanya, menurut informan saya yang lain gitu ya, bahwa mereka ini nggak mau komunikasi atau bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan. Mereka maunya mendukung Pak Ganjar dan langsung lewat Pak Ganjar gitu. Jadi nggak lewat PDI Perjuangan atau komunikasi dengan partai koalisi yang sudah ada gitu ya. Mereka maunya sama Pak Ganjar aja. Ya sama lah seperti sistem di Pilkada DKI 2017 lalu gitu ya. Langsung ke Ahok kira-kira gitu. Langsung punya akses tuh. Jadi nggak perlu hubungan atau koordinasi dengan PDI Perjuangan. Nah, Pak Ganjar itu nggak mau gitu ya. Pak Ganjar maunya ya harus tertib, harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang sudah berlaku. Yang namanya koalisi harus sama-sama dong. Ya nggak mungkin dukung Pak Ganjar tapi nggak mau komunikasi dengan PDI Perjuangan. Pak Ganjar bilang nggak gitu. Menurut informan saya yang lain. Nah, tapi itu masih agak agak kurang memuaskan, karena kalau ceritanya seperti itu, saya bilang ya tinggal datang aja PSI, datang ke PDI Perjuangan, selesai urusan masalah gitu kan. Kalau PSI gak mau komunikasi dengan PDI Perjuangan, alasannya apa? Itu kan aneh gitu ya. Karena harus ada alasannya tuh. Nah,
ternyata menurut teman saya ini gitu ya, sebenarnya ada satu alasan yang mungkin bagi banyak orang itu nggak terlalu penting, atau bagi banyak orang ya biasa aja sih, masalah ini tuh masalah yang biasa gitu ya. Tapi bagi kader PDI Perjuangan dan pengurus-pengurus partai PDI Perjuangan, ini adalah masalah yang sangat-sangat prinsip, yang ini sangat menyinggung soal kehormatan ibu mereka ya. Karena di PDI Perjuangan itu kan Ibu Mega kalau pidato, kalau kita perhatikan itu selalu bilang anak-anakku, anak-anak ranting, anak-anak DPC, anak-anakku. Nah, kader-kader PDI Perjuangan juga selalu menyebut ketua umum mereka sebagai ibu. Gak ada tuh kader PDI Perjuangan terus bilang ketum, gak ada. Itu selalu mereka bilang ibu, atau kalaupun ada yang nyebut ketum ya ibu ketum gitu ya. Jadi ya bagi mereka gitu ya, bagi kader, Ibu Mega itu adalah ibu gitu. Seorang ibu ya sama seperti ibu kandung mereka yang membesarkan, mendidik mereka, sehingga kalau ibunya dijahatin atau difitnah, disenggol, dihina gitu ya, ya mereka akan ingat itu, mereka akan letakkan itu dalam hati dan memori mereka gitu. Nah, kebetulan salah satu orang PSI gitu ya, sebenarnya orangnya udah tua sih gitu ya, profesor juga, profesor doktor, dosen di universitas ternama di Indonesia, pinter lah orangnya gitu ya, keren gitu ya. Tapi si orang ini, si dosen ini gitu ya, selama beberapa bulan terakhir itu konsisten menyerang, memfitnah Ibu Megawati, melecehkan Ibu Mega. Jadi bagi kader PDI Perjuangan dan pengurus-pengurusnya terutama gitu ya, mereka itu masih belum bisa melupakan dan memaafkan secara otomatis, karena orangnya yang bersangkutan nggak mau minta maaf gitu ya. Makanya kemudian sampai sekarang itu pengurus-pengurus PSI belum bisa bertemu dengan pengurus PDI Perjuangan ya, karena pengurus PDI Perjuangan merasa bahwa kamu selama ini itu sudah menghina ibu saya, kamu jelek-jelekin ibu saya, kamu memfitnah ibu saya, terus kamu nggak minta maaf, sekarang tiba-tiba mau datang, mau gabung koalisi, mau berikan dukungan, ya kamu harus selesaikan dulu lah katanya. Jadi ya sebagai manusia yang punya adab sopan santun, sebagai manusia yang beradab gitu ya, harus ada permintaan maaf kalau memang yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan atau fitnah gitu. Nah, saya perhatikan memang si orang PSI, si biang keroknya ini itu emang memfitnah sih gitu ya. Nggak cuma Ibu Mega sebenarnya, saya juga difitnah tuh sama dia. Jadi ya bagi PDI Perjuangan itu masalah yang besar gitu ya. Ini masalah soal prinsip, soal harga diri itu. Jadi nggak bisa mereka nego-nego atau maafkan atau pura-pura nggak tahu dengan masalah itu. Nah, PSI sampai sekarang belum bisa, ya mungkin karena PSI itu anak-anak muda gitu ya. Sementara yang menghina Ibu Mega itu orang tua, sudah tua, tua banget. Ya sudah dosen, sudah profesor doktor gitu ya. Wah, ya tua lah gitu. Jadi mungkin sampai sekarang itu PSI belum menemukan cara atau jalan untuk berkomunikasi dengan si dosen itu, dengan si penghina Ibu Megawati itu. Makanya belum ada permintaan maaf gitu. Nah, bagi PDI Perjuangan ya kalau dia nggak minta maaf gimana ya? Orang yang menghina, mencaci maki ibu kita, memfitnah ibu kita, terus kemudian mau kita terima di rumah kita, apa bisa? Nggak bisa gitu. Ini soal harga diri gitu ya. Makanya ada penghalang gitu. Nah, di PSI sendiri setahu saya, menurut teman-teman di Yogyakarta gitu ya, sebenarnya PSI itu di Jogja terutama itu jengkel juga sama si penghina Ibu Mega ini gitu. Sama si pemfitnah Ibu Mega yang ada di PSI itu. Mereka juga punya masalah lah. Ya karena caleg-caleg PSI di Yogyakarta itu sangat-sangat dirugikan dengan pernyataan si orang PSI, si penghina Ibu Megawati ini, yang sebelumnya juga menjelek-jelekan
Kesultanan di Jogja, kerajaan Jogja gitu ya. Jadi ya mereka tuh jadi nggak nyaman kader-kader PSI di Jogja gitu, gara-gara si orang itu gitu. Cuman sekali lagi mereka anak-anak muda gitu ya, sementara yang menghina ini orang tua, dosen, profesor, doktor pula gitu ya. Jadi ya sampai sekarang belum ada jalan keluar terkait permasalahan ini gitu di PSI. Makanya ya nggak jadi gitu. Mereka mau dateng ya, kader-kader PD Perjuangan juga ya gimana, kamu kan menghina ibuku. Masa kamu dateng terus kemudian pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu, kan nggak bisa gitu. Jadi ya masalahnya sih simple sebenarnya. Kalau si penghina Ibu Megawati ini meminta maaf, ya dia selesai udah. PSI bisa gabung, komunikasi bisa cair, lancar. Karena bagi PD Perjuangan, PSI nggak ada masalah ideologis gitu. Jadi ya cukup dekat, sama-sama nasionalis gitu ya. Bagi PD Perjuangan ya nggak ada masalah sebelumnya malah pernah bekerja sama di Pilpres sebelumnya gitu. Jadi nggak ada masalah fundamental, nggak ada masalah yang terlalu besar. Tapi ada satu prinsip dan harga diri yang sudah dicoreng sama si orang PSI itu. Makanya kemudian dia harus minta maaf. Kalau enggak, ini nggak bisa gitu. nggak akan bisa koalisi. Dan lagian PSI kan ya sebenarnya nggak dibutuhkan juga gitu kan, karena ya dia nggak punya kursi di Senayan gitu ya, beda dengan partai-partai lain. Terus kemudian secara survei juga angkanya kecil gitu ya, potensi dia untuk lolos sangat-sangat kecil, sangat minim, jauh dibandingkan Perindo gitu ya misalkan. Jadi ya nggak terlalu dibutuhkan, tapi egonya agak tinggi, makanya kemudian nggak ketemu nih ya. Karena kalau kita misalkan kita butuh ke seseorang gitu ya, kan kita harus menurunkan ego kita ya. Kalau kita butuh tapi kita yang sombong, ya orang kan males mau hubungan, mau komunikasi. Dan ya bagi saya memang si dosen atau si penghina Ibu Mega yang memfitnah Ibu Mega itu memang selama beberapa kesempatan gitu ya, memang orangnya agak bermasalah gitu ya. Jadi saya bilang gitu ya, wajar kalau kemudian dia mendapatkan karma-karma buruk dalam hidupnya, karena memang semenjengkelkan itu. Bayangkan gitu ya, saya juga jadi korban fitnah dia. Memang udah nggak tampil di Cokro orangnya, karena kalau dia tampil di Cokro itu manajemen Cokro akan menegur. Jadi dia tuh sekarang tampil di akun Instagram, akun TikToknya, akun Twitternya sendiri gitu ya. Karena kalau atas nama sendiri nggak ada yang bisa negur tuh. Dia pikir nggak gitu. Nah belakangan juga dia ini memfitnah saya gitu ya. Saya ini dianggap menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Wah, saya ini dianggap terlalu mengagung-agungkan Pak Ganjar gitu ya. Karena di video sebelumnya saya kan bikin video Pak Ganjar itu lebih kuat dibandingkan Pak Jokowi, dengan penjelasan yang tentu saja lengkap, detail, dan nggak terbantahkan. Yaitu kenapa ada beberapa faktor yang membuat Pak Ganjar ini nggak bisa diserang dengan kalimat-kalimat atau materi-materi serangan yang sebelumnya dialamatkan kepada Pak Jokowi. Seperti misalkan keturunan PKI itu kan sering diserang kepada Pak Jokowi. Namanya Pak Jokowi itu sebenarnya nama Cina. Orang tuanya sebenarnya Cina, ibunya bukan ibu kandung. Itu kan adalah sebuah fitnah-fitnah yang selama bertahun-tahun kita hadapi dan kita lawan. Tapi orang-orang gitu ya, orang-orang yang bukan pro Jokowi itu banyak yang percaya akhirnya gitu. Banyak yang percaya dengan fitnah-fitnah itu. Maka saya kemudian menganggap bahwa serangan-serangan itu kini tidak berlaku lagi kepada Pak Ganjar, sehingga itu yang membuat Pak Ganjar lebih kuat gitu. Gak bisa Pak Ganjar mau diserang PKI, keturunan gak jelas, gak bisa, karena orang tua Pak Ganjar itu anggota Polri. jadi gak bisa disebut PKI gitu. Sementara orang tua Pak Jokowi kan sudah meninggal, yang laki gitu, yang bapak gitu ya, sehingga juga orang biasa gitu, sehingga ya secara identitas itu bisa difitnah dengan sedemikian rupa sehingga cukup meyakinkan bagi kelompok pendukung Prabowo sebelumnya gitu ya. Nah di luar itu saya juga bilang bahwa Pak Jokowi juga gak bisa dianggap pelongo-pelongo atau klemer-klemer, itu gak bisa gitu, karena Pak Ganjar tidak mencerminkan itu. Ya meskipun
soal ketegasan itu kan soal sikap ya, bukan soal fisik dan apa namanya dan performa gitu ya. Ya kalau Pak Ganjar mungkin lebih sehat, dia jogging dan sebagainya, tapi soal ketegasan bisa jadi Pak Jokowi lebih tegas gitu. Nah, saya bilang bahwa semua serangan-serangan kepada Pak Jokowi seperti pelongo-pelongo dan sebagainya itu nggak bisa dialamatkan kepada Pak Ganjar, karena Pak Ganjar nggak bisa disebut kayak gitu, karena cara dia berkomunikasi bagus gitu ya. Ya karena sering tampil ya, orang DPR dia sebelumnya gitu, jadi ya bagus secara komunikasinya gitu ya. Jadi serangan-serangan yang dialamatkan kepada Pak Jokowi itu nggak bisa diserangkan kepada Pak Ganjar. Saya bilang kayak gitu. Tapi sama si pemfitnah Ibu Mega, sama si tukang bikin onar ini gitu ya, si dosen universitas ternama Indonesia itu malah dianggap bahwa saya ini menjelek-jelekkan Pak Jokowi, saya ini menghina Pak Jokowi. Bagian mana dari saya menghina dari video itu? Saya cuma menjelaskan bahwa Pak Ganjar gak bisa diserang dengan materi-materi yang lama, yang materi-materi sebelumnya dialamatkan kepada Pak Jokowi. Dan itu bukan penghinaan, itu adalah sebuah fakta. Selama bertahun-tahun kita menghadapi itu sebagai relawan, sebagai pimpinan siwot.com gitu ya, selama bertahun-tahun setiap hari, gak ada hari libur, kita menghadapi fitnah-fitnah itu, terutama di masa kampanye gitu ya. Nah sekarang kan Pak Ganjar nggak bisa, jadi saya simpulkan lebih kuat gitu. Tapi saya dianggap memfitnah Pak Jokowi, saya menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Ya tapi ya begitulah tingkah laku tukang onar gitu ya. Jadi ya wajar kalau kemudian PDI Perjuangan itu jengkel sekali gitu, karena ya kalau saya yang difitnah, nggak penting lah saya itu gitu ya. Saya diserang, dispin pernyataan-pernyataan saya, nggak penting gitu. Paling yang belain penulis-penulis saya. itu pun saya bilang jangan belain saya. Saya kalau diserang saya kasih instruksi kayak gitu, jangan belain saya, biar saya hadapi sendiri. Nah tapi kalau Ibu Mega gitu ya, meskipun Ibu Mega ya sudahlah nggak usah diurusin, tapi nggak bisa. Kader-kadernya itu mau ketemu tuh masih punya emosi yang luar biasa, sehingga itulah yang kemudian menjadi penghalang terhadap dukungan PSI kepada Pak Ganjar. Jadi solusinya minta maaf, maka semua ini akan selesai. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.